Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi tahun 2025. Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan bangun 16 rumah terdampak ledakan di Pondok Cabe. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia, politik, ekonomi, hingga sosial sedang diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama. Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi 2025 untuk memperkuat pertumbuhan dan lapangan kerja. Program ini meliputi 8 akselerasi, 4 lanjutan di 2026, serta 5 program penyerapan tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8 program akselerasi, 4 program lanjutan di tahun 2026, serta 5 program untuk penyerapan tenaga kerja. Langkah ini diperoleh sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas lapangan kerja. Program tersebut dirilis oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di kantor Presiden Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 15 September 2025. Peluncuran paket ekonomi itu dilakukan setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Paket ekonomi 2025 memuat berbagai program strategis, diantaranya program magang bagi lulusan perguruan tinggi, perluasan insentif PPh pasal 21 DTP untuk sektor pariwisata, bantuan pangan periode Oktober hingga November 2025 hingga diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk pekerja transportasi online. Selain itu, pemerintah menyiapkan 4 program yang akan dilanjutkan pada 2026, antara lain perpanjangan PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM, PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya, serta diskon iuran jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah. Adapun untuk penyerapan tenaga kerja, tersedia 5 program prioritas meliputi pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, program replanting perkebunan rakyat, pengembangan kampung nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, dan modernisasi kapal nelayan. Yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Sayangkan. Baik, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat selama 4 bulan mendatang. Bantuan ini ditargetkan menjangkau 18,27 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, saat ini pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat. Bantuan ini ditargetkan menjangkau 18,27 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat hadir di Istana Negara Jakarta Senin siang 15 September 2025. Sementara untuk harga sembako lainnya seperti daging ayam masih di bawah harga eceran tertinggi, yaitu berkisar Rp37.000 per kilogramnya. Ya, bantuan pangan 2 bulan dulu, dari sana 4 bulan untuk 18,2 juta saudara kita yang kurang mampu, 2 bulan jadi total 364.000 ton. Pas soal harga ini Pak, ayam Pak yang naik Pak di pasaran. Harga ayam masih di bawah harga HET. HET-nya kan 40 ya. Sekarang harga kira-kira 37. Jadi masih di bawah HET. Zulkifli Hasan menambahkan bantuan akan diberikan menjadi 2 tahap, yang pertama 2 bulan dan rencananya akan diberikan selama 4 bulan. Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Harga 37.000. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membentuk tim kerja percepatan penetapan hutan adat. Tim ini bertujuan untuk memperkuat harmoni antara pembangunan alam, hutan, dan budaya. Kampung Adat Hutan.
Sesuai Astacita ke-8 Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk memperkuat harmoni antara pembangunan, alam, hutan, dan budaya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membentuk tim kerja percepatan penetapan hutan adat. Hal itu disampaikan Raja Juli saat tiba di Istana Negara Jakarta Senin siang 15 September 2025. Raja Juli mengatakan sejak tahun 2006 hingga 2024 terdapat 322.000 hektar hutan adat yang ditetapkan. Kedepannya, pihaknya terus berupaya untuk mempercepat kepastian hukum terhadap hutan adat di Indonesia. Terlebih terdapat potensi 1,4 juta hektar hutan adat di Indonesia. 25.000 hektar. Nah, saya baru saja membentuk satu tim kerja percepatan penetapan tim kerja percepatan penetapan hutan adat. Ya. Ini sebuah tim yang bersifat inklusif, melibatkan akademisi dari UGM, dari IPB, dan dari berbagai universitas Uncen, dan juga terbuka dan di dalam tim tersebut juga melibatkan LSM, ada dari AMAN, ada dari WRI Indonesia, dari FKKM, ya, dari WALHI dan sebagainya. Tujuannya adalah ini Astacita ke-8 Pak Presiden, ya, yaitu memperkuat harmoni antara pembangunan, alam, hutan, dan budaya, adat di situ. Raja Juli yakin masyarakat lokal dapat menjaga kelestarian hutan adat sehingga muncul keseimbangan lingkungan. Hal itu terlihat saat berkunjung ke kampung adat Kuta di Ciamis yang sudah berdiri ratusan tahun, namun tetap terjaga kelestarian hingga kini. Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk menangani korban banjir di Bali. Selain mendirikan dapur umum, pemerintah juga memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia maupun luka-luka. Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan kepada korban banjir di Bali. Menteri Sosial Saifullah Yusuf terjun langsung menyalurkan bantuan. Salah satu kegiatan Menteri Sosial menjenguk korban luka yang mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Salah satunya Muiz Nizar Hussein yang mengalami luka imbas ruko ditempatinya di bantaran sungai di Jalan Sulawesi roboh diterjang banjir bandang. Muiz Nizar kehilangan istri dan ibu mertuanya. Keduanya meninggal terseret arus air banjir. Dalam kesempatan itu Gus Ipul menyerahkan santunan kepada keluarga Muiz Nizar Hussein. Menteri Sosial mengatakan Presiden Prabowo memberi perhatian serius dalam penanganan banjir bandang di Pulau Dewata. Kementerian dan lembaga terkait meminta Prabowo saling bersinergi menangani banjir. Ditangani dengan profesional, insya Allah mudah-mudahan kondisinya terus membaik. Tentu bencana banjir ini mendapatkan perhatian langsung dari Presiden. Presiden mengikuti dengan baik penanganan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang langsung dipimpin oleh Bapak Lejen Soehartoyo, ya Pak Lejen langsung memimpin secara langsung dari arahan Presiden. Kementerian Sosial juga memberikan bantuan santunan bagi keluarga korban meninggal maupun luka-luka dari 5 juta hingga 15 juta rupiah per korban. Dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Bali, Kementerian Sosial menyalurkan lebih dari 2 miliar rupiah dalam bentuk bantuan logistik dan santunan. Bantuan lain disalurkan Kementerian Sosial adalah proses pemulihan psikologis dan sosial. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali bersama kami tentunya pemirsa. Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan melakukan perbaikan rumah warga yang terdampak ledakan di Jalan Talas 2, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang. Dari total 16 rumah yang mengalami rusak, 4 diantaranya rusak berat, 6 unit rusak sedang, dan sisanya rusak ringan. Dari hasil inventarisasi rumah warga yang terdampak ledakan, kerusakan berat membuat pondasi atap rumah roboh, sementara kerusakan ringan meliputi atap genteng hingga plafon. Sebagai upaya penanganan, pemerintah Kota Tangerang Selatan akan memberikan bantuan membangun kembali rumah warga yang hancur dengan menggunakan dana belanja tidak terduga.
Proses perbaikan rumah nantinya akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Tangerang Selatan dalam waktu dekat. Selain itu, pemerintah Kota Tangerang Selatan juga berupaya mencarikan tempat tinggal yang layak termasuk opsi rumah sewa bagi para pengungsi. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan mengatakan pihaknya menjamin seluruh kebutuhan warga yang terdampak mulai dari kebutuhan dasar hingga membangun ulang rumah. Untuk rumah yang rusak, baik itu rusak berat, rusak sedang, dan juga rusak ringan, itu kita data hari ini kerusakannya seperti apa. Insya Allah kita menggunakan anggaran belanja tidak terduga untuk melakukan perbaikan atas izin Pak Wali Kota. Untuk hari ini diinventarisir dulu semuanya, baru secara cepat Dinas Perumahan dan Permukiman akan melakukan perbaikan seperti itu. Bagi informasi, ledakan keras yang terjadi pada Jumat 12 September 2025 sekira pukul 5.15 waktu Indonesia Barat mengakibatkan 16 rumah rusak. 4 diantaranya mengalami rusak berat, sementara sisanya rusak pada bagian atap akibat tertimpa material. Dari Tangerang Selatan, Mujib Latumairi, Berita Nasional TV melaporkan. Sebuah ledakan hebat terjadi di tempat laundry di sebuah rumah susun di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. 2 wanita yang merupakan pegawai laundry mengalami luka-luka sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Seorang wanita lansia harus dievakuasi warga karena mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Korban bernama Komaria terluka usai terkena serpihan material akibat ledakan hebat yang terjadi di sebuah laundry clean bar di lantai dasar rumah susun Boeing 4A Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat siang. Selain lansia yang tengah berjalan kaki di depan kios, korban luka lainnya adalah Rahma Tri Rahim, seorang wanita pegawai laundry. Insiden bermula saat korban tengah mengerjakan aktivitas mencuci dan menggosok di dalam laundry. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hebat yang memporak-porandakan kios beserta 2 rumah warga lainnya. Nggak tahu deh kalau parah. Apa lama enggaknya nggak tahu ya. Nah Mbak, kena dampaknya tadi ledakannya apa yang rusak Mbak? Ada yang rusak ke rumahnya Mbak? Rusak itu lemari, ada TV, ada itu. Belum dilihat. Mbak, itu kencang ya ledakannya? Suara ledakannya kencang ya? Kencang banget, kayak bom gimana sih bom. Mbak, itu karyawannya ada berapa orang yang mau pas kejadian itu? Biasanya 2 orang. Yang satu nganter, yang satu jagain di sini. Dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan Polsek Kemayoran, ledakan diduga berasal dari tabung setrika uap yang sedang digunakan. Masalah kejadian ledakan tabung gas yang meledak itu terjadi pada hari Jumat tanggal 12 September 2025 sekitar jam 11.45 WIB. Itu TKP-nya di laundry Kimran, Jalan Rusun Boeing 4A, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi dan korban, polisi melakukan pemeriksaan terhadap Ferry Hartarto, si pemilik laundry. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah ada unsur kelalaian atau ketidaksengajaan yang menyebabkan terjadinya ledakan. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan. Tim Resmob Polresta Solo mengamankan seorang pria berinisial W usai melakukan aksi pencurian uang dengan modus mengganjal ATM. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 10 kartu ATM dan sejumlah uang tunai. Tim Resmob Satreskrim Polresta Solo berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial W, warga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pria tersebut ditangkap usai melakukan aksi kejahatan yakni mencuri uang dengan modus ganjal ATM. Kasus ini berawal dari korban yang melapor ke pihak berwajib usai kehilangan uang di saat kartu ATM miliknya tertelan mesin.
Saat itu korban yang merasa panik dan bingung karena kartu ATM-nya tertelan, pelaku kemudian menawarkan bantuan dengan mengarahkan korban, menekan tombol korek dan enter berulang kali sambil memasukkan PIN. Setelah itu kartu ATM tidak kunjung keluar, sementara pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi. Setelah itu korban mendapati saldo rekeningnya berkurang sebesar Rp3.500.000. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antara lain 2 pasang nomor polisi palsu, 4 buah klip penjepit, 1 unit handphone Samsung A56 berwarna hitam, dan 10 kartu ATM dari berbagai bank. Kanit Resmo Polresta Solo, Ibda Irham Rozan Alfikri mengatakan bahwa pelaku saat ini telah ditahan di Mapolresta Solo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Resmob Polresta Surakarta telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku pencurian dengan modus ganjal ATM di salah satu hotel di Jalan Selamat Riyadi Solo. Pelaku juga mengakui pernah melakukan pencurian uang sebesar Rp578.494.500 melalui ATM Bank Mandiri KCP Solo pada tahun 2024. Saat ini, polisi masih berupaya mengembangkan kasus untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku dalam jaringan pencurian ATM lintas daerah. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. 2 pelaku curanmor di Kabupaten Pringsewu, Lampung babak belur dihajar basah. Sebelum tertangkap, pelaku yang sudah berulang kali masuk penjara sempat melepaskan tembakan ke arah warga. Inilah rekaman video amatir saat 2 pelaku curanmor dihajar basah di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. 2 pelaku yakni Samsi Apero dan Verly Saputra, warga Kabupaten Lampung Tengah, mereka menjadi sasaran amukan massa setelah aksi curanmor yang dilakukan keduanya dipergoki korban sebab alarm motor berbunyi. Saat itu korban mengejar dan mendapat perlawanan dari pelaku dengan melepaskan tembakan sebanyak 3 kali dan beruntung tidak mengenai warga. Korban pun menabrak pelaku sehingga keduanya terjatuh dari motor dan menjadi sasaran amuk massa. Kasat Reskrim Polres Pringsewu AKP Johannes Erwin Parlindungan Sihombing mengatakan, kedua pelaku merupakan residivis kasus sama yang sudah berulang kali masuk penjara sejak tahun 2014. Keduanya dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, khusus Verly Saputra dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dengan ancaman pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Lalu korban menabrakkan badannya kepada pelaku satunya lagi, lalu motornya terjatuh sehingga pelaku dapat memiting ataupun melakukan perlawanan. Korban dapat melakukan perlawanan terhadap satu pelaku. Lalu pelaku berikutnya kembali mencoba lagi untuk melakukan penembakan tapi tidak berbunyi, sehingga warga sudah berkumpul dan dalam kasus ini polisi menyita barang bukti 1 pucuk senjata api rakitan, 3 butir amunisi, kunci letter T, 2 sepeda motor, dan telepon genggam. Dari Pringsewu, Lampung, Immanuel Simalangkir, Berita Nasional TV melaporkan. Unit Reskrim Polsek Tambun Selatan menangkap seorang pria yang mengaku sebagai polisi berpangkat AKP di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Pelaku kerap melancarkan aksi penipuan dengan modus mengurus kasus hukum hingga janji meloloskan CPNS hanya bermodalkan seragam dinas Polri lengkap dan ID card. Pelaku yang diketahui bernama Widadi, berusia 59 tahun, hanya terdiam saat ditangkap unit Reskrim Polsek Tambun Selatan Polres Metro Bekasi. Untuk meyakinkan korban, tersangka menggunakan seragam Polri lengkap dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP serta ID card. Dengan rapinya penyamaran itu, korban yang percaya lalu menyerahkan sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah dengan harapan kasusnya bisa diurus atau anggota keluarganya bisa lolos sebagai calon pegawai negeri sipil. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 3 orang yang melapor secara resmi dengan total kerugian mencapai 86 juta rupiah. Dengan pasal 378 ataupun 372 KUHP. Di sini berkaitan dengan orang atau masyarakat atau oknum yang mengaku menjadi anggota kepolisian. Dalam pengakuannya, Widadi mengaku mendapatkan seragam dan membuat ID card di Pasar Senen dengan harga Rp300.000.
Tersangka juga mengaku pernah menjadi bantuan polisi di wilayah Jakarta Timur. Teman-teman, Bang. Sendiri. Bang, ada cita-cita jadi polisi, Pak. Cita-cita di Bantul. Hah? Di Bantul jadi Bantul tahun berapa? Tahun 89. Di mana polsek mana? Di pos Pondok Gede. Bang, paling gede minta berapa, Bang? Ya. Bang, paling gede minta berapa? Bang, paling gede minta berapa, Bang? Nah, ini dia kan yang punya Banpol, ini sudah kita konfirmasi ke. Kemudian saya konfirmasi ke Kapolsek itu dan sampai tidak. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang pernah menjadi korban untuk melaporkan tindakan tersangka ke Polsek Tambun Selatan atau Polres Metro Bekasi. Atas perbuatannya Widadi dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda pemirsa. Saya Lady Judita beserta kurir bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.